Hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, juga kita masih sehat, sehingga kita masih beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita telah berhasil menjatuhkan pilihan kita, insyaallah pada sesuatu yang insyaallah Allah ridho, yang membuat Rasulullah juga bangga, yaitu kita menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah yang dhaif, yakni tafaqahu fid din ataupun talabul ilmi. Yang juga hal ini kita kembali juga berharap semoga dengan bertambahnya ilmu kita semakin sempurna amal kita. Karena tujuan menuntut ilmu itu adalah agar amal-amal kita semakin sempurna. Karena amal tanpa dilandasi ilmu mardud itu tertolak. Jadi nanti di akhirat jangan kita bilang Allah itu zalim. Ya Allah, saya kan udah banyak sholat. Ya Allah, saya kan udah banyak puasa. Ya Allah, saya kan udah banyak sedekah. Ya Allah, saya udah bolak-balik ke Mekah. Kenapa enggak ada catatannya? Kenapa enggak ada hitungannya? Jangan ngomong gitu entar. Karena rumusan bakunya udah ada. Apa itu? Beramal tanpa ilmu mardud, ditolak. Inilah yang menyadarkan seorang beriman, setiap muslim yang yakin akan kembali kepada Allah terus menerus memperbaiki diri, tidak ada henti-hentinya, termasuk kita. Ibadah lagi, menuntut ilmu lagi. Kapan berhentinya? Entar kalau sudah nyampe di dalam surga. Kalau belum nyampe di dalam surga jangan berhenti. Kalau berhenti itu nekat namanya. Nanti kalau sudah nyampe dalam surga baru dah tinggal menikmati. Kalau sekarang mah masih berusaha dan berikhtiar. Dan juga nggak lama. Karena perjalanan kita menuju kubur juga nggak pernah berhenti, itu masalahnya. Ya, perjalanan kita menuju kubur nggak pernah berhenti. Maka ibadah juga tidak boleh berhenti. Hadirin jamaah majelis 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini saya ingin menyampaikan dan membagi kepada kita semua satu doa yang mudah-mudahan doa ini bisa kita amalkan. Yang doa ini dinukil dalam kitab Durusul Fiqhiyah yang dikarang Syekh Abdul Rahman Al-Qaf rahimahullahu taala. Nanti mudah-mudahan kita amalkan ini ya. Doa ini kata beliau dibaca setelah habis salat fardu. Ya, habis zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Idza arada al-insanu ay yad'u wa yarfa'u yadayhi. Nah, ini. Jadi doa ini kita baca setelah salat fardu. Apabila kita setelah melaksanakan salat fardu dan semua kita duduk dulu, jangan langsung jalan. Jangan diganti doanya Allahumma antas salam, diganti menjadi Allahumma antas lantas jalan. Ya, banyak yang begitu kan? Enggak punya waktu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apabila kita ingin berdoa, kata beliau, apa yang pertama kita lakukan? Ayyad'u wa yarfa'u yadayhi, diangkat tangan, kedua tangan kita. Ada enggak orang berdoa enggak pakai angkat tangan? Jadi adabnya itu kalau berdoa diangkat tangan. Diajarkan ulama cara ngangkat tangannya gimana? Diangkat gitu. Tinggi, jangan begini. Doa kayak udah nggak yakin dikabulin aja. Ya, ada orang berdoa kalau kita lihat itu masya Allah, gini aja. Pas imam memimpin doa dari awal dia nggak kedengaran aminnya. Ntar pas Rabbana atina fid dunya hasanah kata imam baru amin, baru kencang kata. Dia nggak mau lama-lama berdoa. Ada nggak begitu? Ada, tapi bukan di sini. Sono. Di Amerika adanya. Jadi adab yang pertama angkat tangan. Nah, ini perlu kita perhatikan hal-hal sepele ini
yang kadang-kadang mengurangi kualitas doa kita. Ya, diangkat tangan. Kemudian setelah itu wa yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau berdoa Bapak-Bapak sekalian, dimanapun, kalau di masjid sih alhamdulillah kita ada yang mimpin tuh imam. Tapi kadang-kadang kalau kita doa di rumah, tempat lain, bahkan saya sering melihat, mendengar doa di acara-acara yang besar, itu nggak pakai alhamdulillah. Ya, nggak pakai alhamdulillah, langsung aja dia ngomong, ya Allah ya Tuhan kami, bahasa Indonesia nggak apa-apa sebenarnya. Cuman alhamdulillahnya jangan dilupain. Ini wajib passwordnya. Handphone kalau sudah dikunci, nggak tahu passwordnya nggak kebuka. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kuncinya doa kita pertama sekali bakal dikabulkan. Bersyukur kepada Allah. Makanya afdhalut doa alhamdulillah. Setelah itu, yang kedua, ini juga jangan lupa ini. Apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersolawat. Banyak juga orang berdoa, diangkat tangannya, baca alhamdulillah, cuman gak pakai solawat. Kagak adab namanya. Ya. Jadi solawat juga kudu wajib disertakan. Bahkan Masya Allah, keistimewaan solawat ini Bapak-Bapak sekalian, bedanya dengan doa yang lain apa? Kalau kita berdoa yang lain belum tentu dikabul sama Allah, Pak. Tapi kalau kita bersolawat, ya, dijelaskan ulama kepada kita, ngucapin solawat itu langsung diantarkan Allah solawat kita kepada maqam Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah izinkan, Allah berikan izin kepada Rasulullah menjawab salam kita, Pak. Masya Allah. Siapa aja, siapa yang bersolawat itu hebatnya solawat itu. Kita ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu dijawab sama Nabi, cuman kita nggak dengar. Tapi kita diberitahu kan, setiap solawat itu adalah doa yang pasti diijabah, disampaikan kepada Rasulullah. Makanya sebagian ulama berpendapat zikir mah udah dah, jangan yang macam-macam, solawat aja, ini pasti dikabul sama Allah. Karena kalau kita udah menyenangkan kekasih Allah, pasti kita disayang Allah. Dan kebayang sama kita, Pak, selama hidup kita, kalau kita selalu connect sama Rasulullah lewat salawat kita, Masya Allah, di hari kiamat nanti, itulah harapan kita, bakal kita dikenal sama beliau. Ini mau kita kalau ngandalin amal nanti pulang kampung, ngandalin amal selamat di sirat, nggak bakalan, Pak, nggak bakalan. Mana ada amal kita yang hebat? Cuman manusia ini semua nanti, jangankan umat Rasulullah, seluruh umat manusia berharap sama Nabi. Dan Nabi memang nungguin dan memang mohon sama Allah, ya Allah, apalagi ketika kita nyebrang sirat itu, salimhum ya Allah, selamatkan mereka. Nggak pernah berhenti lisan Rasulullah berdoa kepada Allah. Karena itu dahsyat banget melewati sirat itu. Nah, cara satu-satunya mengenalkan kita kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak sholawat. Jadi bukan hanya dalam doa, makanya tapi dalam doa menjadi wajib kita membaca sholawat. Sholawat itu sunnah, tapi dalam doa menjadi wajib kita baca sholawat. Nah, sekali lagi, ini adalah 3 rangkaian. Yang pertama, sebelum kita memohon kepada Allah apa yang kita inginkan, 3 pokok ini jangan lupa. 1, angkat tangan. 2, mengucap alhamdulillah. 3, bersolawat. Nah, setelah itu baru dah. Nah, Al-Kaf, Syekh Abdurrahman Al-Kaf mengajarkan apa yang pertama kita minta? Allahumma inni as'aluka ridhaka. Itu yang pertama tuh, Pak. Ya Allah ya Tuhanku, habis sholat ya, habis sholat ini doanya. Aku mohon kepadamu ridhomu. Ridho Allah dulu yang pertama kita mohon. Jangan ridho pejabat, jangan ridho atasan, apalagi ridho bini kita. Itu nanti. Yang pertama sekali kita minta ridho siapa? Ridhonya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka. Enggak hafal bahasa Arabnya, Pak Ustaz. Udah bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Kenapa yang pertama sekali ridho Allah kita minta? Karena
kita semua sangat memahami ketika Allah ridho kepada kita, maka tidak ada satu langkah yang kita langkahkan dalam hidup ini kecuali menjadi ibadah. Nah, itu makanya kita penting dalam doa itu kita kawal perbuatan kita dengan doa. Allahumma inni as'aluka ridhoka. Jadi ridho Allah yang pertama. Siapapun kita hari ini, Pak, apapun jabatan kita, bagaimanapun kita kayanya, bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita pintarnya, yang pertama sekali kita minta ridho Allah. Kalau Allah nggak ridho nggak jadi, Pak, nggak ada berkahnya maksudnya. Mungkin pekerjaan kita tetap jadi, orang bangun rumah, orang bangun bangunan, orang bangun apa saja. Apa iya itu nanti bangunan nggak tegak sampai ke atas kalau kita nggak baca Allahumma inni as'aluka ridhoka? Enggak sih, tetap tegak itu, tetap jadi, cuman nggak ada berkahnya. Nah, makanya pentingnya minta ridho Allah. Habis itu apa? Wal jannata. Nah, ini sepasang dan kalau sudah dapat ridho Allah, apa yang kita minta lagi? Wal jannata, yaitu surganya Allah. Bukan surga dunia, Pak. Ya, surganya Allah. Apa iya ada orang yang nggak mau masuk surga? Kan kagak ada. Cuman malas minta sama Allah. Ya. Nah, ntar di akhirat baru merengek-rengek, ya Allah, masukin aku ke dalam surga. Di dunia nggak pernah diminta. Apa yang kita minta duluan kalau di dunia, Pak? Boleh kita jujur, kalau di dunia ini apa yang pertama kita minta sama Allah? Ini kayaknya kelewat ini. Allahumma inni as'aluka ridhoka. Enggak, ini nomor sekian-sekian ini. Kebanyakan manusia minta di dunia, ya Allah, lapangkanlah rezekiku ya Allah, gitu ya. Paling jauh anak-anakku ya Allah. Tetangga juga nggak diingat sama kita, apalagi yang jauh. Nah, itu diantara gambaran bagaimana kita sebenarnya kagak ngerti hidup ini mau kemana. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata. Baru apa lagi yang kita minta? Wa a'udzu bika. Nah, baru setelah itu pasangannya apa itu? Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Apa yang pertama kita berlindung kepada Allah? Min sukhtika, dari murka. Jadi kita yang kedua itu satu minta ridho dan surga. Pasangannya apa? Kita berlindung kepada Allah dari murkanya Allah. Nah, ini penting, Pak. Kalau kita misalnya hidup ini ya mengerjakan sesuatu apa yang kita kerjakan, tapi Allah murka, itu berbahaya. Sama kayak tadi yang pertama. Wa'udzu bika min sukhtika. Kalau enggak hafal bahasa Arabnya enggak apa-apa, bahasa Indonesia. Wan-nar. Nah, itu pasangannya juga tuh. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya Allah dan an-nar dan neraka. Nah, orang kadang-kadang nih, Pak, kalau kita perhatikan ya dalam kehidupan nyata, gara-gara takut diomelin sama atasan, ditinggalin sholat sama dia. Benar nggak? Udah azan mau kemana? Oh, dipanggil. Masya Allah, banyak begitu kan? Gara-gara atasan. Nah, kalau kita bilang, habis gimana Pak Ustadz? Nanti saya dipecat. Ya, memang begitu. Nah, kemarin tuh yang viral di Cikarang tuh, kalau mau perpanjang kontrak, kudu tidur dulu 1 malam sama saya, kata bosnya. Ada yang viral tuh kan? Waduh, luar biasa itu, Pak. Anak-anak kita digituin. Siapa yang mau perpanjang kontrak kerja, tidur 1 malam dulu sama bosnya, jadi istri 1 malam. Ternyata belakangan kalau kita lihat berita, wallahu a'lam, kita nggak ada yang pernah ke Cikarang, tapi yang bisa kita verifikasi adalah portal-portal media yang terpercaya. Konon praktek-praktek seperti ini bukan hal yang baru, ternyata udah rahasia umum. Nggak tahu dah nih orang yang kerja benar apa kagak. Benar gaji? Udah rahasia umum. Yang dibidik yang cakep, yang ayu-ayu, yang jelis. Ya kalau yang buluk sih kagak mau dia. Ya, namanya juga bos yang banyak duit. Dilihat sama dia karyawannya, mana nih yang mulus, yang seger, gitu ya. Bisa iya yang diincar umur 40 tahun. Kalau yang bininya di situ kerja umur 40 tahun, nggak usah khawatir, nggak bakalan.
Tapi yang diincar adalah daun-daun hijau, masih segar. Kan lalapan daun hijau, Pak. Iya. Apa ada iya? Daun yang udah coklat enggak ada. Daun yang hijau. Nah, jadi ini potret manusia. Gara-gara takut atasan, gara-gara takut orang-orang yang dia kemudian lewat wasilah itu dapat rezeki, berapa banyak dia, berapa sering dia mendahulukan kepentingan, keinginan jabatannya daripada murkanya Allah. Na'udzubillah wal iyauzubillahi min dzalik. Wa min sukhtika wan nar, murkamu dan neraka. Bahkan di dalam Al-Baqarah Allah menyindir kita semua. Fama asbarahum 'alan nar. Betapa beraninya mereka itu menentang neraka, kata Allah. Siapa mereka itu? Ya tadi, yang enggak pengen dapat ridha Allah, tidak peduli apakah dia ridha Allah atau murka Allah, pokoknya hajar saja. Nah, ini pelajaran buat kita. Nah, kalau seandainya kita udah terjebak. Nah, mudah-mudahan dengan doa ini kita lepas dari ikatan itu. Jadi sekali lagi nanti kita amalkan nih habis sholat fardhiyah. Selanjutnya apalagi yang kita minta? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Kita mohon sama Allah agar umur kita ini semua, bapak-bapak sekalian yang sudah pernah ikut dulu, udah pernah kita bahas tuntas tentang umur dengan usia. Kita mohon sama Allah umur yang diberikan Allah itu adalah umur yang khair. Khair itu penuh dengan kebaikan. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan kecuali kita berbuat baik. Kalau sama Allah udah pasti, ibadah ubudiyah udah pasti. Tapi yang di sini maksudnya adalah ibadah hablum minan nas. Udah, enggak usah pakai tengok-tengok, berbuat baik aja terus. Insya Allah tidak ada yang terlewat, semua rapi dalam catatan Allah. Wa khairu amali khawatimahu. Dan juga kita mohon kepada Allah agar setiap amal-amal yang kita lakukan sampai akhirnya juga menjadi amal yang khair, menjadi amal yang baik. Waj'al khaira ayyami yauma liqaik. Nah, ini yang paling penting yang kita mohon kepada Allah di hari kita nanti berjumpa dengan Allah. Allah sudah meridhoi kita. Ayyami liqaika. Jadi pada hari kita bertemu dengan Allah. Jangan sampai nanti kita bertemu dengan Allah dalam keadaan compang-camping, bukan bajunya tapi amalnya. Bajunya mah enggak ngapa-ngapa. Wong nanti di akhirat kata Rasulullah dibangkitkan dalam keadaan enggak beralas kaki, dalam keadaan belum dikhitan, dalam keadaan telanjang. 3 kondisi manusia. Ditanya sama bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa antar manusia enggak malu tuh kalau telanjang, di sebelahnya mertuanya, di sebelahnya anaknya?" Apa dijawab Nabi, Pak? "Ya Aisyah, pada hari itu udah enggak ada malu. Orang udah enggak kepikiran malu. Kenapa? Saking beratnya urusan hari itu, mikirin urusan diri sendiri juga udah enggak sempat mikirin orang lain. Padahal dekat-dekatan, enggak sempat ngeliat orang, telanjang semua itu." Nah, kalau kita di sini di dunia telanjang semua, biar kata udah tua, ngeliat yang telanjang, mata kita masih melek dah. Ya. Jadi di akhirat nanti saking dahsyatnya keadaan itu, kata Nabi, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan, dan dalam keadaan telanjang. Pada hari itu kita mohon nih hari ini, setiap hari, setiap habis sholat, kita dalam keadaan baik di hadapan Allah. Nah itu makanya. Apalagi waj'al khaira ayyami liqaika Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Tuh, juga ini penting. Bukan penting lagi kalau ini mah. Ya penting banget. Kita berlindung kepada Allah dari segala sikap kekufuran. Mungkin belum menjadi orang kafir, kagak dah ya, amit-amit, nauzubillah. Cuman sifat-sifat kekufuran kita berlindung kepada Allah. Apa sifat-sifat kekufuran itu? Yaitu tadi, kagak taat sama Allah, nyoal, bertanya kepada Allah, kenapa sih mesti sholat 5 waktu? Nah begitu. Itu namanya sifat-sifat kekufuran. Kita berlindung kepada Allah. Karena kalau lama-lama sifat kekufuran ini ada pada diri kita, bisa-bisa kita menjadi orang kafir. Na'udzubillah wal iyauzubillah min dzalik. Terus wa azabil qabri.
setelah kita mohon kepada Allah di dunia ini terlindung dari sikap sifat kekufuran, juga yang pasti kita mohon perlindungan dari azab kubur. Masya Allah, kubur Pak, nggak ada teman kita di situ Pak. Kita di rumah aja nih sendiri, ditinggal istri, tinggal anak, tinggal cucu, sendirian di rumah, sehari udah mulai galau, apalagi seminggu, apalagi sebulan. Minggu lalu saya sampaikan, saya tawarkan kepada kita semua, kalau kita ditempatkan di satu tempat terpencil, fasilitasnya lengkap, tapi dewekan sendirian, nggak bakal betah. Padahal di kubur itu kita nggak ada yang menemani Pak, cuman ulet-ulet aja. Kecuali sepanjang hidupnya menabur amal-amal soleh. Tahajud datang di alam kubur sebagai lampu, cahaya yang menerangi sekali. Nanti ahli kubur bingung, kenapa ini terang? Taunya pahala tahajudnya. Kemudian sedekah, zakat, infak, wakaf itu datang menemani kita, menghibur kita. Jadi orang yang ahli kubur sepanjang hidupnya dia ahli sedekah, ahli infak, itu nanti dalam kubur terhibur, tidak pernah sepi. Nah, maka oleh karena itu sepanjang kita di atas dunia, di atas tanah maksudnya, maka kita banyak-banyak beramal untuk persiapan nanti kalau kita sudah di dalam tanah. Kan kita masih sekarang di atas tanah. Semua apa yang di dunia ini adalah dari tanah, di atas tanah. Dan kita semua akan kembali ke dalam tanah. Baju kita ini juga ini dari tanah, karena terbuat dari kapas. Kapas tumbuh di atas tanah, nanti akan kembali ke tanah. Mobil, besi-besi juga sama. Biji-biji besi itu terdapat di dalam tanah. Pada akhirnya juga akan kembali ke dalam tanah. Jadi kalau bicara tentang alam kubur, orang-orang terdahulu banyak memberikan tamsil kepada kita, bahkan tidak ada kengerian. Ini ada sahabat yang berucap ketika Rasulullah bercerita tentang alam kubur, azab kubur, mereka lebih takut daripada nanti neraka. Karena tadi faktornya di situ. Karena alam kubur itu sendirian, dihukumnya sendirian. Kalau di neraka masih rame-rame. Jadi oleh karena itu sekali lagi orang yang meyakini dia akan mati, wajar dan layaklah dia setiap saat memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian sedikit lagi, Allahumma jahidni fid dunya. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku menjadi orang zuhud di dunia. Nah ini juga jangan lupa nih, itu rangkaiannya dari atas tadi. Zuhud itu apa Pak? Zuhud itu bukan berarti orang yang susah, orang yang bajunya jelek, bukan. Zuhud itu adalah lebih kepada penataan hati. Andaikan pun dunia Allah letakkan di tangan kita, orang zuhud tidak pernah lupa, tidak pernah sombong. Itu orang zuhud namanya. Itu zuhud yang benar. Jadi zuhud itu bukan orang yang papa, bukan orang yang miskin, bukan. Tapi ini adalah berbicara tentang penataan hati. Jangan sampai kita ini orang yang rakus, orang yang memang mengharapkan hidup di dunia ini selama-lamanya. Na'udzubillah. Allahumma jahidni fid dunya. Ya Allah, kalau di dunia ini jadikan aku orang yang zuhud. Tuh. Melihat dunia ini semua adalah sementara. Berhasil matanya melihat dunia ini adalah sementara, fana. Yang baqo, yang kekal yang mana? Akhirat. Nah, maka selanjutnya kata Syekh Abdul Rahman, warraghibni fil akhirati. Jadikan hatiku ya Allah mengharapkan gembira girang kalau sudah ingat akhirat. Tuh. Ada yang pernah kita ingat akhirat 10 kali dalam sehari? Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ada, sekalipun enggak pernah ingat akhirat, na'udzubillahi min dzalik. Jadi doanya itu warraghibni, makanya setiap sholat ini baca supaya enggak lupa kalau kita akan pulang ke kampung akhirat. Wabasyirni bi'uyubi nafsi. Doa selanjutnya apa? Ya Allah, mampukan aku melihat aib-aib sendiri, kejelekanku sendiri, celak sendiri.
Makanya kata Rasulullah, tuba liman saghala aibuhu an uyubin nas. Bergembira, beruntung orang siapa yang sibuk mengurus aibnya sendiri sehingga lupa dia melihat aib orang lain. Nah, kita kan kebalik kadang-kadang Maya. Kejelekan orang lain kecil banget padahal kita melihat kejelekan sendiri kagak. Mana itu buktinya? Kapan kita membicarakan kejelekan orang lain, berarti kita termasuk orang yang tadi tuh. Kita berarti pintar melihat kejelekan orang lain, lupa sama kejelekan diri sendiri. Terus apa tandanya orang sibuk mengurus kejelekannya diri sendiri? Apa tandanya? Dia tidak pernah berbicara kejelekan orang lain, senantiasa dia tunduk diam, selalu ingat kepada kejelekannya diri sendiri. Itu buktinya. Jadi kalau ketemu orang, pernah kan ketemu sama orang 10 kali ketemu 7 kali ngomongin orang lain aja. Iya. Padahal yang diomongin sama dia itu dia yang lebih hebat kejelekannya. Nah, jadi kita mohon sama Allah, wabassirni bi uyubi nafsi. Ya Allah, mampukan aku bisa melihat diriku sendiri, kejelekanku sendiri. Ini paling mahal ini, Pak. Kalau kita mampu melihat kejelekan kita sendiri, itu orang lain semua kita lihat dalam keadaan mulia, Pak. Kalau kita melihat orang lain sudah mulia, kita bisa menghargainya, kita bisa sowan, kita bisa salaman. Tapi kalau kebalikannya, diri kita paling hebat, yang lain semua hina, di bawah dia pangkatnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ini sangat mahal doa ini, diajarkan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita dawamkan. Nah, yang terakhir sekali, masih panjang sebenarnya doanya nih, cuman ini aja nih ya, segitu aja dah. Ini juga hafal sudah bagus, sudah cakep nih. Hafal kira-kira nih? Suruh ulang nggak bakal ingat ya. Nah, saya bacain artinya aja ya. Yang pertama tadi doanya udah ya, adabnya. Satu, mengangkat tangan. Yang kedua, mengucap alhamdulillah. Yang ketiga, bersolawat. Ini tiga ini nggak boleh tinggal, tiga ini. Kemudian setelah itu Pak, apa yang kita minta? Allahumma inni as'aluka ridhoka. Minta ridhonya Allah, minta surganya Allah. Kemudian berlindung daripada murkanya Allah, berlindung daripada nerakanya Allah. Kemudian kita mohon kepada Allah agar umur kita keseluruhannya menjadi umur yang berkah. Amal-amal kita menjadi amal yang berkah. Kemudian kita juga memohon kepada Allah di hari nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan berkah, Allah ridhoi. Kemudian kita berlindung daripada kekufuran, berlindung daripada azab kubur. Dan yang keempat, kita mohon kepada Allah menjadi orang zuhud di dunia dan senantiasa ingat kepada akhirat. Dan yang terakhir, wabassirni bi uyubi nafsi, kita mohon kepada Allah agar kita mampu melihat aib diri kita sendiri. Mudah-mudahan doa ini bisa diamalkan. Kata beliau, setelah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Habis itu baru baca. Ya memang sih beda-beda ya, ada yang pakai doa yang lain, tapi ini kan ijtihad beliau. Kalau kita ngikutinnya ini ya alhamdulillah. Kalau mengikuti ulama yang lain enggak apa-apa, kan begitu. Namanya kalau ijtihad ulama itu mah tergantung pilihan, kan begitu. Nah, kalau beliau menyarankan habis setiap sholat fardu dibaca doa ini. Mudah-mudahan dengan dawam berdoa, mengucapkan doa ini betul-betul Allah ijabah dan Allah berikan kita kesempatan untuk mempersiapkan bekal kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan sebagai pengantar. Kalau ada yang kurang jelas atau hal-hal yang lain, boleh kita diskusikan pagi hari ini mumpung kita berada di majelis ini. Wallahu a'lam.